Fatilah dari Malang, peternakan sapi, Masya Allah. Ini jarang-jarang nih. Saya baru melihat ada yang peternak sapi join belajar di webinar ya, Masya Allah. Ini ada dari Malang, ada Nafila Kuningan Jabar, dari Palembang. Ini ada Kak Aldi Salam, ada juga Kak Sahri asal Makassar, bisnis clothing, wah mantap, fashion ya. Terus ada juga agen BL Kosmetik, waduh, ini timnya Mas Afik nih. Ada juga dari mana nih? Majenang, pedagang ulung. Ada Silvi Bandung kuliner. Asik di Bandung kuliner bisa nih mampir gitu ya atau dapat kuliner. Ada Ilham dari Depok, Semarang, Masya Allah banyak ya. Ada Sukabumi juga, Balikpapan ya. Dari Aceh, Masya Allah ini ada dari Kak Afri dari Aceh, Floris, Masya Allah luar biasa. Terima kasih loh Anda semua sudah berkenalan dengan saya ya. Terima kasih yang sudah jawab di kolom chat. Mudah-mudahan yang sudah memberikan feedback di kolom chat dimudahkan bisnisnya. Amin ya robbal alamin ya. Oke kawan-kawan, saya sangat mengapresiasi kehadiran Anda semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Anda semua yang ikut acara Zoominar pada malam hari ini. Walaupun acaranya gratis, tapi yang pasti hasilnya akan maksimal dan kita bangun rasanya menjadi workshop online premium ya, walaupun gratis tapi rasa premium. Setuju ya semuanya ya? Masya Allah. Nah, kawan-kawan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi untuk Anda semua yang sudah semangat belajarnya pada malam hari ini ya, karena biasanya malam-malam jam segini itu kebanyakan orang nonton TV ya, atau mungkin scrolling Instagram, scroll TikTok ya, yang paling bahaya tuh. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami itu juga ya? Tapi Masya Allah, Anda semua berikan waktu yang berharga ini untuk belajar. Anda semua siapkan malam ini untuk belajar di webinar ini. Jadi saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ya untuk Anda semua. Dan faktanya teman-teman, setuju nggak sih bahwa orang sukses ini adalah mereka yang melakukan aktivitas melebihi atau di atas rata-rata kebanyakan orang? Yang setuju silakan ketik setuju ya. Nah, begitupun Anda semua malam hari ini melakukan aktivitas di luar rata-rata kebanyakan orang ya, terutama yang ngetik setuju, Masya Allah ya. Ya, mudah-mudahan saya doakan, saya harapkan Anda semua termasuk orang yang sukses karena sudah melakukan kegiatan di atas rata-rata kebanyakan orang. Amin ya rabbal alamin ya. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita semua untuk hadir di acara yang luar biasa banyak manfaat dan positifnya untuk belajar bersama ya, untuk meningkatkan ilmu bareng-bareng ya, dan pastinya untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis kita semua. Jadi bersyukur ya pada malam hari ini. Oke, malam hari ini kawan-kawan, kita akan seru-seruan bareng ya. Seperti yang sudah Anda lihat di pamfletnya sebelum mengikuti webinar ini, kita akan belajar tentang komunikasi. Tapi sebelum kita membahas ke materi, saya pengen tahu dulu, Anda semua ikut webinar ini tahu infonya dari mana? Coba silakan ketik di kolom chat ya. Saya pengen tahu di antara kalian mengikuti acara ini tahunya dari mana infonya? Dari IG, dari WhatsApp, dari Facebook, Terawang. Apa tuh barusan? Dari mana lagi nih? Dari Instagram, dari sosmed, Telegram, Facebook, WA. Dari Facebook, WA. Oke, berarti di antara Anda semua yang hadir malam hari ini, apakah sudah ada yang pernah ikut webinar dari Arveoli ini sebelumnya? Silakan diketik. Saya pernah ikut webinar Arveoli 3 kali, 2 kali, 5 kali ya, karena udah lebih dari 5 kali sebenarnya. Silakan ketik. Yang belum pernah atau pertama kali, silakan ketik juga, saya baru pertama. Wah, Masya Allah ya, ini semakin bertambah. Partisipannya sudah ada sekitar 70 juta ya yang hadir malam hari ini. Terus bertambah, sebelum kita mulai juga Anda boleh nge-share ya. Untuk hal-hal yang bermanfaat silakan share ke saudara, keluarga, teman-teman, partner bisnis untuk ikutan belajar gratis ini ya. Baru pertama kali, belum Kak, aku baru pertama. Baru pertama, terus juga ada belum pernah pertama kali. Baru kali ini, oke, berarti kebanyakan di antara Anda semua baru pertama kali ya ikut
webinar gratis dari Arveoli. Masya Allah, luar biasa ya. Bersyukur karena kita sudah ditakdirkan untuk bertemu, dan beruntungnya Anda sudah tepat berada di webinar gratis ini, persembahan khusus dari Arveoli. Karena Arveoli ini selalu mensupport pejuang UMKM ya, seperti kita ini ya, untuk bisnisnya terus bertumbuh ya, untuk finansialnya terus bertumbuh juga ya, untuk brandingnya bertumbuh juga. Karena sebelumnya sudah ada beberapa webinar yang membahas tentang banyak materi tentang digital marketing, dan pastinya itu semua dipersembahkan khusus oleh Arveoli. Jadi boleh tepuk tangan dulu buat Arveoli atau mengucapkan banyak terima kasih buat Arveoli ya, luar biasa ya. Nah, begitupun pada malam hari ini kawan-kawan. Jadi malam hari ini kita akan sharing-sharing, belajar bersama dengan pembicara yang luar biasa juga tentunya ya. Beliau ini adalah seorang coach ya, pelatih bisnis gitu ya. Coach bisnis yang dimana beliau ini adalah seorang penulis buku juga, buku terlaris yang berjudul Line Marketing, kemudian juga People Skill for Business. Lalu saat ini beliau juga sedang membangun komunitas sejuta pengusaha ya, yang Masya Allah saya sudah melihat beberapa membernya pun luar biasa menginspirasi ya. Kemudian juga beliau ini sedang membangun Smile Quran, yang dimana ini adalah sebuah platform mungkin ya, untuk memudahkan kita semua belajar ataupun menghafal Al-Quran ya. Dan yang menarik lagi, ini yang lagi ngetren juga ya, beliau ini membuat NFT Academy, yang dimana kita bisa belajar tentang NFT ya, dan juga menghasilkan cuan melalui NFT gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur juga, selain ada webinar yang luar biasa dari Arveoli, pembicaranya pun Masya Allah, kita patut bersyukur karena bisa belajar banyak dengan beliau. Beliau ini adalah Mas Andika Putra Primakusuma, atau yang sering disebut Coach Andika ya. Nanti kita akan mendengarkan cerita-cerita, pengalaman-pengalaman, pembelajaran-pembelajaran beliau, karena sudah banyak juga member-member yang belajar dengan beliau ya. Ada ratusan member yang sudah belajar dengan beliau. Jadi Masya Allah, kita sangat beruntung pada malam hari ini ya. Dan menariknya kawan-kawan, tidak hanya itu ya, kita juga akan ada sesi Q&A, yang dimana ini adalah sebuah kesempatan untuk Anda semua. Silakan ajukan pertanyaan ya, terutama terkait materi tentang komunikasi, tentang hubungan antar manusia dalam bisnis gitu ya. Karena dampaknya luar biasa ya komunikasi ini dalam bisnis. Monggo langsung aja nanti diajukan ya pertanyaannya seputar bisnis, seputar materi kepada pembicara yang ada pada malam hari ini. Nanti Rifki akan bantu Anda semua untuk bacakan pertanyaannya, dan insya Allah akan langsung dijawab oleh pembicara materi malam hari ini. Jadi silakan manfaatkan momen yang ada ya nanti di akhir acara, oke? Dan ada kabar baik menarik juga yang harus Anda semua manfaatkan secara maksimal. Ya, siap ya. Jadi nanti di akhir acara Anda semua akan beruntung mendapatkan sebuah kabar menarik yang insya Allah akan menjadi sebuah solusi bagi Anda semua pejuang UMKM ya, yang sudah bisnis gitu ya. Ini akan diberikan langsung oleh tim Arveoli. Jadi pastikan Anda semua, kita sepakati terlebih dahulu bahwa Anda semua, kita semua akan berpartisipasi hingga akhir acara, oke? Silakan ketik mau bagi Anda yang ingin mendapatkan kabar menarik dari Arveoli. Silakan ketik mau ya. Saya pengen tahu nih seberapa antusias Anda semua ya. Karena memang harus memaksimalkan kesempatan yang ada ya pada malam hari ini. Mau, Masya Allah. Kak Ilham, yes I want. Oke. Kita akan berikan kejutan menarik di akhir acara. Jadi pastikan Anda semua hingga akhir acara standby terus ya. Dan sebelum kita memulai acaranya, pastikan Anda semua sudah memfollow atau mengikuti sosial media Instagram dari Arveoli ya. Karena untuk informasi terkait webinar gratis itu bisa diinformasikan juga melalui Instagram. Jadi untuk Anda sekarang silakan buka Instagramnya ya. Sebelum kita mulai, follow dulu Instagram Arveoli. Oke, jika sudah di-follow Instagram Arveoli, follow juga Instagram Andika Kusuma ya. Pastikan Anda juga sudah memfollow karena Masya Allah banyak postingan positif dan ilmu yang bisa diambil melalui sosial media ya. Jangan sampai Anda semua kehilangan momen, kehilangan kesempatan ya mengambil ilmu melalui sosial media. Oke, follow Instagram Arveoli, Andika Kusuma, yang terakhir Rifki Suhendar tentunya ya. Jadi follow juga Arveoli,
Andika Kusuma dan juga Rifki Suhendar. Ya, insya Allah kita nanti akan silaturahmi ya dan bertukar energi positif. Setuju ya semuanya ya? Oke, kawan-kawan, malam hari ini kita sudah cukupi perkenalan untuk di awal ini karena di tengah-tengah kita sudah ada pembicara kita malam hari ini. Sebelum itu kita sapa-sapa terlebih dahulu ya kepada Mas Andika. Assalamualaikum, selamat malam Mas Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Rifki. Bagaimana kabarnya Mas Andika pada malam hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya bakal panggil Coach Andika ya, biar saya juga ikutan belajar. Nggak apa-apa ya Mas ya? Bebas, bebas. Siap, oke. Mas Andika atau Coach Andika, saya mengucapkan terima kasih banyak mewakili dari tim Arveoli ya atas kehadiran Coach Andika pada malam hari ini di tengah kesibukan Coach Andika yang luar biasa ya, banyak ngajarin orang juga. Jadi saya mewakili tim Arveoli, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan oleh Coach Andika ya. Oke, sepertinya Coach Andika juga sudah siap untuk menyampaikan materi. Sebelum itu, kawan-kawan, saya wajib menginformasikan dulu kepada Anda semua, siapkan catatan ya. Oke, siapkan catatan atau di notes juga boleh ya. Siapkan catatan, itu hal penting. Lalu siapkan juga cemilan atau minuman, kopi-kopi ya. Karena sudah sering terjadi saya melihat on cam tapi tidur ya. Jangan sampai Anda juga seperti itu. Jadi siapkan hal-hal yang tidak bikin ngantuk ya, karena kita bebas senyaman mungkin belajarnya. Dan yang terakhir, jika berkenan monggo untuk on cam ya, biar kita bisa saling bertatapan, bersilaturahmi langsung, dan energi positifnya tertular gitu ya. Jadi monggo yang berkenan untuk on cam, silakan on cam ya. Lalu duduk senyaman mungkin, duduk yang tegak senyaman mungkin. Dan sebentar lagi kita akan memulai materinya ya. Dan sebelum kita mulai perlu kita bayangkan ya bahwa ketika kita semua menjadi seorang pembisnis tapi tidak memiliki skill untuk berkomunikasi, dampaknya akan luar biasa ya. Salah satunya adalah kita tidak bisa negosiasi dan itu padahal penting banget di bisnis ya. Kemudian kita juga akan gagal meyakinkan konsumen untuk membeli produk kita apabila kita tidak bisa berkomunikasi. Bahkan yang paling parah adalah jangan sampai kita semua tidak dipercayai oleh pelanggan kita sendiri. Waduh, bahaya banget ya. Nah, malam hari ini persembahan khusus dari Arveoli dan juga Mas Andika, kita akan mendengarkan bagaimana sih tips and trick untuk bisa belajar berkomunikasi dalam bisnis dengan baik. Maka dari itu kawan-kawan langsung aja kita berikan kesempatan untuk Mas Andika menyampaikan materinya langsung. Silakan Mas Andika. Oke, hatur nuhun, Kang Rifki. Sami. Ya, kita mulai aja ya. Makasih banyak kesempatannya Arveoli dan tim. Kang Rifki, Kang Ozi, Kang Iqbal, dan semua tim di balik suksesnya Arveoli. Saya berterima kasih karena kawan-kawan sudah percaya ya kepada saya untuk memberikan sebuah kesempatan untuk sharing malam hari ini. Saya nggak ngajarin apa-apa karena malam ini niatnya sih cuma cerita aja, biar teman-teman, kawan-kawan semua bisa tukeran sama saya, tukeran cerita nanti ya. Nah, sebelumnya saya juga akan buka dengan sebuah cerita. Pada suatu hari di zaman kerajaan, zaman dahulu kala, ada seorang raja yang bermimpi, ya, bermimpi giginya copot. Nah, lalu si raja ini panik ya dan memanggil penasehat kerajaan karena dia penasaran pengen tahu apa arti dari mimpinya. Dipanggillah penasehat kerajaan yang pertama. Lalu penasehat kerajaan ini dengan jujur menafsirkan mimpinya. Waduh, Paduka, ini berita buruk katanya. Mimpi ini dari pengalaman kami menggambarkan bahwa Paduka usianya tidak lama lagi. Paduka akan meninggal, keluarga Paduka itu akan ada yang meninggal. Jadi si penasehat kerajaan bilang ada anggota keluarga, kan gigi itu ya, itu tubuhnya dia. Ada anggota keluarganya dia yang akan meninggal.
Nah, ternyata tidak disangka si raja ini malah marah. Rajanya yang minta nasihat, tapi dia yang marah. Ini raja yang sangat arogan cerita. Dia marah dan nggak suka dengan tafsiran mimpi si penasihat kerajaan ini, dan akhirnya penasihat kerajaan ini dilempar ke penjara karena beritanya tidak mengenakan. Oke, lalu dia memanggil penasihat yang kedua. Nah, penasihat yang kedua ini nggak tahu bahwa yang pertama ini di penjara. Dia cerita. Nah, penasihat kedua bilang, Baginda Raja, ini berita baik. Ya, ini berita baik karena mimpi ini mengisyaratkan bahwa Baginda usianya lebih panjang. Selamat ya, Baginda Raja panjang umur. Ya, istri, anak, saudara-saudara Baginda itu meninggal lebih dulu daripada Baginda. Jadi Baginda umurnya lebih panjang. Itu penasihat yang kedua. Dan ternyata yang kedua ini malah dikasih hadiah. Ya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya artinya sama. Ya, artinya sama. Ada keluarga dia yang meninggal, itu artinya dia kehilangan keluarga. Yang kedua, umurnya lebih panjang dari keluarganya, berarti keluarganya meninggal duluan. Tapi rajanya nggak marah, karena dibilang umurnya panjang. Ya, ternyata ya, berbeda sudut pandang itu bisa lumayan besar pengaruhnya. Ya, teman-teman bisa menangkap esensi dari ceritanya nggak? Kalau bisa, tulis bisa. Ya. Oke, alhamdulillah bisa ya. Jadi ternyata kondisi yang sama dihadapkan kemampuan kita melihat, ya, melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda, itu memberikan result yang jauh berbeda. Ya, kenalin, saya Andika Kusuma, saya dibilang pengusaha ya, pengusaha kali ya, karena senangnya bisnis. Alhamdulillah dari lulus kuliah saya nggak pernah pakai ijazah saya fokus bisnis sampai sekarang. Terus saya membangun beberapa hal ya, mungkin tadi Mas Rifki sudah sebutkan beberapa ya usaha yang saya bangun. Dan mungkin teman-teman juga ada yang baru pertama kali ketemu saya malam hari ini. Ada nggak yang baru pertama kali ketemu saya malam hari ini? Boleh tulis di kolom komentar. Kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu ya. Jadi saya juga membangun Sejuta Pengusaha. Itu adalah sebuah komunitas sekaligus sekolah bisnis, lembaga training juga ya. Dan teman-teman nanti boleh gabung belajar bareng ya. Nah, jadi dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa kemampuan untuk melihat sesuatu dengan positif itu penting. Nah, malam hari ini yuk kita coba sama-sama ya. Kita coba sama-sama memposisikan diri kita di sudut pandang yang positif. Setuju ya? Jadi kita sepakati dulu malam hari ini kita melihat hal yang positifnya aja. Karena apa yang saya bagikan mungkin tidak semuanya Anda setuju. Ya, mungkin sesuatu yang bertentangan dengan yang Anda yakini, tapi coba kita lihat dari sudut pandang positif dulu ya. Oke. People Skill for Business itu sebuah judul buku sebenarnya, judul buku saya yang kedua. Jadi saya 2015 nulis buku dan alhamdulillah laku lumayan banyak, dibantu oleh Billionaire Store juga. Tapi 6 tahun setelahnya, 7 tahun setelahnya, saya nggak nulis buku lagi. Saya belum nulis buku lagi. Terus saya pikir kayaknya harus nulis buku lagi nih. Itu udah dipikirin lama, cuma nggak jadi-jadi tuh bukunya. Saya sempat nulis buku tentang jualan online tapi nggak jadi keluar karena kayaknya mainstream ya. Di pikiran saya tuh kayaknya mainstream. Kayaknya hampir udah banyak lah orang yang nulis cara jualan. Saya pengen bikin sesuatu. Saya pengen nulis buku yang berbeda, yang bukan cuma ngajarin orang jualan. Terus saya mulai merenung, saya mulai cari ide, ya berdoa sama Allah, apa yang bisa saya bagikan. Nah, setelah saya lihat-lihat, saya lihat nih apa yang saya bangun.
Saya bangun beberapa komunitas bisnis, saya partner dengan si A, si B, si C, saya punya beberapa partnership dengan artis, dengan pengusaha, dengan perusahaan yang cukup besar dari Indonesia, dari luar negeri juga. Saya bingung, saya pikir, apa yang bisa saya tarik nih benang merahnya? Terus muncullah aha moment. Oh, kayaknya ini nih, sebuah ilmu yang saya pelajari sejak lama, tapi jarang dibahas di dunia digital marketing, di dunia jualan online. Gitu. Itu jarang dibahas karena memang ilmu ini tidak populer, gitu. Apalagi di orang-orang yang hidupnya di jualan online. Di sini banyak pasti yang jualan online ya, hampir semua kayaknya, karena ini Arveoli kan buat ngirim barang. Ya, kalau Anda nggak jualan online, ngirim apa dong? Ya, jadi saya lihat bahwa orang-orang teman-teman yang jualan online ini jarang nih tersentuh oleh bahasan ini. Padahal saya percaya ya, setelah kita jago jualan, kan ada stepnya ya, ada tahapannya. Setelah kita jago jualan tuh ngapain? Gitu. Kita kan pengen bangun bisnis yang besar dan sustain. Kalau urusan marketing, mendatangkan traffic, bikin funnel, bikin leads magnet, bikin kolam database, selling, upsell, cross sell, dan lain-lain, itu kan sudah banyak sekali ilmunya. Gurunya banyak banget. Dan itu nampak sebagai satu step awal untuk kita cari cuan kan. Gimana cari cuan? Ya belajar dropship, belajar promosi, belajar jualan, belajar ngiklan, dan lain-lain. Tapi abis Anda jago jualan, ya setelah Anda bisa menghasilkan uang dengan jualan tadi, what next? Coba boleh bantu saya? Saat Anda belum punya income, Anda jualan online. Saat Anda berhasil jual online, membangun toko online, dan punya banyak customers, Anda punya income dari orderan Anda, pertanyaan saya, berikutnya apa? Ada yang bisa bantu jawab di kolom komentar? Step berikutnya apa? Langkah berikutnya apa? Atau cuma segitu aja goals-nya? Yang penting punya online shop rame gitu. Setiap hari berkutat dengan orderan gitu. Apa cuma sampai ke situ aja? Oke, keberlanjutan bisnis, scaling up, bermitra, kerjasama, bangun reseller, sharing ilmu, bangun jaringan penjualan. Oke, kelola keuangannya. Tuh. Apalagi? What next? Setelah kita jago jualan tuh berikutnya apa? Kan banyak orang belum terlalu serius mikirin itu kan. Dan saat mereka membangun hal-hal tersebut, kenapa ya jualan sendiri gampang, tapi begitu scale up, begitu kerja sama orang, begitu punya tim malah berantakan. Ada nggak yang kayak gitu? Jualan sendiri lancar, begitu bangun tim, kok malah jadi banyak masalah. Pengennya freedom, tapi malah nambah masalah. Ada nggak yang pernah punya pengalaman seperti itu? Ada yang relate nggak? Kenapa semakin banyak orang yang kita kelola, punya jaringan penjualan, ya tadinya sendiri udah ngerekrut banyak orang, udah punya tim reseller, malah nambah masalah. Kok malah tidak lebih tenang pikiran saya? Ya bingung kan? Kenapa? Karena ternyata itu yang tadi kita bahas itu isinya manusia, betul nggak? Manusia yang isi kepalanya beda-beda. Yang background-nya, isi alam bawah sadarnya beda-beda. Yang pengalaman masa lalunya beda-beda sama kita. Kebayang nggak? Kita ngatur orang yang dididik dengan cara yang kita lalui itu beda gitu. Kita ngatur orang, kita bekerja sama dengan orang yang secara mindset berbeda sama kita. Visinya juga mungkin beda. Itu baru bicara tim karyawan, jaringan penjualan. Belum begitu Anda partnership. Anda pengen scale up, Anda pengen bisnis Anda berkembang, Anda pengen partnership dengan orang lain. Kok susah ya negosiasinya? Kok orang nggak gampang ya untuk mau kerja sama-sama saya? Kok mau kolaborasi susah amat?
kok orang nggak welcome ya? Kok saya mau kenal, mau dekat, mau bisa kolaborasi sama orang yang lebih besar daripada saya ini kok nggak gampang ya? Kok banyak tantangannya ya? Nah, apa ilmu yang harus kita kuasai untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi? Ya, prinsip saya, ya, customer kita tuh manusia. Oke, tim kita, karyawan kita, partner bisnis kita manusia, investor kita juga manusia. So kita tuh tidak memanage bisnis, kita tuh memanage manusia, betul nggak? Jadi apa yang kita manage setiap hari itu manusia, dan banyak banget masalah orang itu tuh muncul karena mereka kurang terampil dalam membangun hubungan dengan manusia. Coba Anda cek masalah-masalah Anda, problem-problem Anda dengan keluarga, dengan sahabat, kira-kira problemnya apa? Ya kan, paling miskom, ya nggak? Salah salah komunikasi, terus berantem, terus apa lagi? Ada problem malah nggak ngomong, gitu kan? Terus nggak suka, tiba-tiba nggak suka, entah kita nggak suka sama orang atau orang nggak suka sama kita sebagai pemimpin nggak diikutin, ngomongnya iya aja, tapi karyawan ngomongnya belakang beda, gitu ya. Banyak banget, ya. Nah, terus di mana berarti celahnya? Ya, celahnya di mana? Terus kamu mau jadi partner bisnis kok orangnya nggak gampang buat cair, gitu. Ya, kok susah banget itu untuk bisa kolaborasi sama orang-orang hebat. Ya, jadi problemnya bisa jadi ada di people skill. Ya, kemampuan kita untuk bisa memanage ya hubungan kita dengan banyak orang. Oke. Nah, jadi selama saya membangun sejuta pengusaha, ya bisa dibilang itu adalah ilmu dasar, ilmu terpenting yang saya kembangkan, yang saya pelajari dan saya kembangkan karena saat saya membangun sejuta pengusaha itu saya ketemu orang banyak banget. Nih saya sedikit cerita tentang sejuta pengusaha ya. Jadi sejuta pengusaha adalah sebuah perusahaan support system. Ya, support system untuk teman-teman yang pengen jualan online, pengen juga belajar jualan online, pengen bangun, pengen scale up, pengen bangun sistem penjualan, distribusi, reseller, afiliasi, dan lain-lain. Tujuannya apa sih? Seperti namanya, kita pengen cetak sejuta pengusaha. Ya, jadi kita pengen punya kontribusi lah kepada Indonesia. Salah satu kontribusinya adalah dengan mencetak banyak pengusaha. Karena begitu pengusaha nambah banyak, kan berarti lapangan pekerjaan pun nambah banyak, peluang nambah banyak, orang-orang yang hidupnya berubah pun nambah banyak. Ya, saya membangun sejuta pengusaha berdua dengan guru sekaligus partner bisnis saya, Coach Ijab, ya, dan kami sudah berpengalaman 17 tahun di bidang jaringan penjualan, sudah mengelola dan memberikan training lebih dari 100.000 orang di berbagai komunitas Indonesia selama 17 tahun ke belakang. Kami juga punya beberapa event, training iklan, kita punya coaching klinik, kita punya bisnis coaching program, kita juga punya event-event business sharing, ya kita juga punya partnership ya dengan ISQ, dengan Telkom, dengan Ustadz JM, dengan beberapa public figure seperti Feral Bramasta, Firda Mansur, Syakir Daulay, Teguh Wisnu, Laudya Cynthia Bella, Shirin Sungkar, Zaskia Sungkar. Kita juga sering bikin webinar-webinar, kita kolaborasi dengan banyak teman-teman relasi kita, Pak Denny Santoso, Pak Ari Ginanjar, Mas Mono, Ustadz Lukman, Mas Bondan, Rizka, Fahmi Hakim, Kang Dewa, Taki Malik, Ustadz Riza, Coach Yohanes G. Pauli, Habib Jafar, ya dan banyak lagi. Ya, kita juga sering bikin training online. Kita membangun beberapa komunitas, ya. Jadi komunitasnya itu ada sejuta pengusaha, tapi ada beberapa komunitas lain yang sejuta pengusaha itu ada di baliknya. Jadi support system, ya kita punya total ratusan ribu member dan banyak hal lainnya. Ya, jadi dalam membangun ini, teman-teman bisa lihat, kita nggak bisa bangun hal-hal yang tadi kita ceritakan tuh, itu tanpa kemampuan kita untuk berkomunikasi, negosiasi, membangun hubungan dengan banyak orang dan dengan baik, betul nggak? Nah makanya saya tulis buku kedua itu biar
hal-hal yang tadi jadi tantangan saya juga di awal, itu bisa jadi solusi buat banyak orang. Nah, lalu yang kedua, saya mau disclaimer juga, ya. Dengan saya menulis buku ini bukan berarti saya ini orang yang paling ahli dalam membangun hubungan dengan manusia. Justru sebaliknya. Justru selama 17 tahun perjalanan bisnis saya melakukan banyak sekali kesalahan. Nah, kalau saya melakukan banyak sekali kesalahan, jadi saya tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak. Nah, semoga dengan buku ini, mereka yang baca itu tidak perlu melakukan kesalahan sebanyak saya, karena sudah tahu ilmunya lebih dulu, itu tujuannya. Ya, jadi ya cukup penting buat kawan-kawan mempelajari yang namanya people skills. Yang nggak harus dari buku saya, banyak buku-buku di luaran sana, saya juga belajar dari banyak trainer dan buku luar, tapi sengaja saya tulis buku itu agar lebih relate aja dengan orang Indonesia, karena biasanya buku-buku luar negeri itu bahasanya agak kaku gitu ya. Nah, teman-teman boleh mulai dari buku itu. Nah, kita akan mulai juga dari materi kita malam hari ini ya. Saya akan sharing screen. Kenapa people skill ini penting? Karena kemampuan kita menguasai yang namanya people skill itu membuat kita bisa disukai orang lain dalam waktu hitungan menit. Jadi ini sangat penting digunakan saat Anda bertemu dengan orang-orang baru. Ya, sebagai seorang pengusaha, pasti nanti ke depannya Anda akan ketemu banyak orang baru. Entah itu calon partner bisnis lah, calon klien lah, dan seterusnya. Ya, Anda bisa memberikan kesan terbaik saat bertemu dengan orang baru. Lalu Anda bisa membangun hubungan yang harmonis dengan mereka, sekaligus Anda bisa menjadi pemimpin di usaha Anda, di bisnis Anda, yang punya pengaruh, tapi sekaligus dicintai. Karena tingkat kepemimpinan itu ada yang by position, tapi ada yang by pengaruh. Apa pengaruh tuh? Influence. Ya. Ada orang mengikuti Anda cuma karena posisi, tapi ada orang yang ngikutin Anda karena Anda berpengaruh terhadap hidup mereka. Ya. Anda juga bisa nanti tahu teknik-teknik cara menjadi pendengar yang baik. Anda bisa tahu cara berurusan dengan karakter-karakter manusia. Anda juga bisa tahu cara menyampaikan kritik tanpa menyakiti. Ya, Anda bisa lebih mudah dealing bisnis dalam bisnis lunch or dinner, ada tekniknya. Ya, Anda juga bisa tahu cara membangun percakapan. Ya, Anda bisa tahu teknik bagaimana orang mengikuti permintaan Anda tanpa mereka merasa terpaksa. Ya, itu penting ya, dan Anda bisa memenangkan negosiasi, ya, mempengaruhi calon pembeli dan membaca bahasa tubuh calon pembeli atau calon klien atau customer Anda. Ya, jadi itu poin-poin yang cukup penting untuk kita kuasai. Setuju ya? Nah, definisi people skill itu apa? Kemampuan untuk bekerja sama atau berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang efektif dan menyenangkan. Jadi kata kuncinya harus efektif dan juga harus menyenangkan. Ya, manusia itu makhluk sosial. Kenyataannya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh interaksi dan bantuan dari orang lain, betul nggak? Makanya kenapa waktu pandemi banyak orang stres. Karena nggak bisa ketemu manusia. Betul ya? Jadi sudah kodratnya manusia itu makhluk sosial. Oh, aku introvert, itu beda cerita ya. Tapi mau se-introvert apapun orang, mereka nggak bisa hidup sendiri, betul nggak? Orang yang introvert parah dan nggak bisa ketemu orang lain, nggak suka, nggak ngobrol sama orang lain, itu gimana masa depannya? Ya, suram juga gitu. Oh, saya kan programmer, ketemunya depan laptop dan lain-lain. Oke, saat Anda jadi programmer, Anda berurusan dengan program memang. Tapi saat Anda mau bangun bisnis, seorang programmer mau bangun bisnis, mau kerjasama, mau punya klien, mau membangun sesuatu yang lebih besar, bisa nggak? Tanpa melewati fase berhubungan dengan manusia, nggak bisa. Tetap seperti itu, ya. Nah, kita harus belajar dari Rasulullah bahwa dari Rasulullah pun membangun peradaban Islam melalui apa? Apakah dengan sihir? Kan enggak. Ya, dengan kekerasan enggak juga, tapi justru dengan keindahan akhlaknya. Nah, di sini kita udah kasih contoh nih bahwa ternyata ngubah orang, memimpin orang itu mulai dari mana? Dari akhlak. People skills sama dengan akhlak sebenarnya kan. Coba bahasanya lebih keren aja kan, ya. People skills gitu kan pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, jika Anda punya suatu kekuatan superhero, ya, kira-kira kekuatan apa yang Anda inginkan? Silakan tulis di kolom komentar, kolom chat. Kira-kira kalau punya satu kekuatan superhero yang Anda bisa dapat 5 menit ke depan, Anda pengen kekuatan apa?
Kalau kawan-kawan ya punya kekuatan, pengen punya apa? Kayak Thanos, tuh hilang orangnya. Kekuatan untuk bisa mempengaruhi orang lain, kayak Loki, Cing, langsung ikut dia kan. Ya, kalau udah dapat introduction tentang people skills, ya kemungkinan besar itu kekuatan yang Anda inginkan. Wah, ternyata seru juga ya. Kalau kita bisa punya kekuatan mengubah pikiran orang lain dan orang lain mau ngikutin kita. Dan ternyata kabar baiknya adalah itu bukan sebuah kekuatan superhero. Kekuatan itu udah ada dalam diri kita. Tinggal kita asah, tinggal tahu ilmunya, tinggal tahu tekniknya, agar orang itu bisa ngikutin keinginan kita. Kan berarti kan seni negosiasi ya. People skill juga menjadi dasar dari yang namanya kepemimpinan. Nah, di sini siapa yang pengen jadi pemimpin yang luar biasa? Pasti semuanya, betul? Karena kalau Anda bicara bisnisnya nanti besar, udah pasti Anda memimpin. Nggak mungkin Anda pengen punya bisnis besar tapi nggak punya kemampuan memimpin. Nah, people skill ternyata ya menjadi dasar dari sebuah kepemimpinan dan mendapatkan pengikut yang loyal. Nah, ini saya mau berbagi prinsip dasar ya. Saya nih punya 25 poin ya. Di people skill ini ada 25 poin, tapi saya nggak bisa sampaikan semuanya kecuali kita sampai jam 12 malam sesinya ya. Jadi kita nggak bisa bahas semua, kita akan bahas beberapa poin aja ya. Nah, ini kita mulai dari prinsip dasar. Prinsip dasar dari people skill adalah setiap manusia tuh ingin dihargai, merasa penting, dan dianggap penting. Jadi sebenarnya ya kalau Anda pengen belajar core of the core-nya dari people skill tuh Anda bisa pahami ini dulu aja. Dasarnya. Fondasi lah. Karena kalau kita nggak membangun sesuatu dengan fondasinya, nanti yang kita bangun ini nggak kuat. Nah, jadi ternyata fondasinya people skill apa? Ini. Ya, kalau Anda ketemu orang, Anda ingat ini dulu aja nomor satu. Setiap Anda ketemu orang, Anda berusaha selalu ingat poin ini. Bahwa orang yang ada di depan Anda itu pengen dihargain, pengen dianggap penting, dan pengen merasa dirinya penting. Kalau Anda bisa menerapkan prinsip ini dan orang merasa hal tersebut setiap ketemu sama Anda, coba ya, lakukan ini. Ya, secara kontinu. Anda akan amazed bahwa kok ternyata lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah membangun hubungan dengan orang lain ya. Karena ya dalam segitiga kebutuhan manusia tuh penghargaan tuh yang tertinggi. Betul nggak? Ya, ada orang kerja di satu tempat, mungkin gajinya nggak tinggi, tapi dihargai sangat. Betah dia. Ya nggak? Pernah lihat kan kenyataan seperti itu? Mungkin secara ekonomi nggak tinggi-tinggi amat gitu levelnya. Tapi betah dan nggak mau pindah. Karena dia ngerasa di situ dia hidup, di situ dia dihargai. Dan sebaliknya, ada orang yang gajinya tinggi, tapi nggak betah. Kenapa? Ngapain gue gaji tinggi? Nggak dihargain. Buat apa gue di sini? Bener nggak? Apa yang keluar dari orang-orang yang kecewa? Nggak dihargain, gue nggak ngerasa dianggap ya kan? Itu yang keluar. Kalau orang sudah tidak kita hargai, ya, orang merasa kita tidak menghargai mereka, kita nggak ngerasa bahwa mereka penting gitu. Ya, slide-nya terlalu kecil. Oh mungkin karena di ini ya, Kang, di apa namanya? Di highlight saya aja. Mungkin boleh di unhighlight, dibuat normal kali ya. Oke. Jadi ya balik lagi, mungkin gitu ya. Ini yang kurang gitu. Kemampuan kita untuk membuat orang merasa dihargai. Oke. Lanjut ya. Nah,
Kita bahas skill nomor 1 dari 25 poin yang tidak akan kita bahas semuanya ya, karena panjang. Nah, skill nomor 1 itu rendah hati. Jadi setelah kita tahu bahwa kita tuh harus menghargai orang. Nah, salah satu ya bentuk kita menghargai orang lain, kita menunjukkan bahwa kita ini jadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati itu tidak rendah diri, beda. Kalau rendah diri itu rasa inferior gitu ya. Aku mah apa tuh? Rendah hati itu ngerasa bahwa kita setara dengan orang lain. Kita tidak lebih tinggi dari orang lain. Orang lain punya kelebihan yang kita nggak punya. Jadi kita jauh dari kata sombong. Ya, hati-hati dengan sombong. Nah, cuma ya ini sayangnya banyak orang ya bicara bahwa jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Orang itu sombong dan lain-lain. Tapi mereka tidak paham definisi sombong itu apa. The power of definition. Ya, hati-hati dengan definisi. Sombong itu apa sih? Apakah sombong itu punya mobil mewah, punya posisi, punya jabatan? Ya, ternyata definisi sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap orang lain lebih rendah. Itu definisi sombong. Bukan bermewah-mewahan. Ya, punya mobil mewah, punya rumah mewah, itu belum tentu sombong. Ya, karena ada orang miskin sombong. Ya kan? Kalau orang kayak sombong agak wajar. Ini ada orang miskin sombong. Naik motor nih. Sebelahnya Mercy, BMW, Rolls-Royce. Motor nih. Paling itu tukang tipu. Ini dia pakai motor butut nih. Orang kayak gitu mah duitnya duit haram. Paling juga hasil korupsi. Ya. Jadi dia kondisinya miskin dan seudon gitu sama orang lain. Menganggap bahwa dengan kondisinya saat ini dia lebih tinggi daripada orang yang punya mobil mewah itu. Bahwa dia tuh lebih mulia. Ya. Ya udah miskin sombong lagi. Itu malaikat juga bingung mengkategorikannya, ya. Nah, jadi bukan kita punya sesuatu, tapi kalau kita menolak kebenaran dan menganggap orang lain lebih rendah, ya mereka orang tidak jujur dan kita jujur, gitu ya. Nah, itu udah berarti kan menganggap kita lebih tinggi dari orang lain. Itu definisi sombong. Ya. Nah, ini dituliskan di Al-Quran, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong lagi membanggakan diri. Ya, jadi bahaya. Ya. Nah, dan ternyata ya sifat sombong ini tuh bisa kerasa gitu sama orang yang ketemu sama kita. Oke, saat kita merasa kita nggak butuh dia, kita lebih tinggi dari dia tuh posisinya di bawah kita. Nah, itu tuh ternyata ada getarannya gitu. Ya. Nah, itu jadi hati-hati di situ. Itu bicara hati ya. Nah, ini bisa kita terapkan kemana aja. Ke konsumen bisa, partner bisnis juga bisa, karyawan juga bisa. Ya, banyak loh orang yang jualan ke konsumen aja sombong. Konsumennya komplain, konsumennya nanya, itu dianggap konsumennya rese. Padahal konsumen yang peduli itu konsumen yang memberikan kita kritik kan. Kalau dia nggak peduli, dia nggak akan ngasih kritik, dia pindah aja. Ya, partner bisnis, kadang kita nggak mau ngaku salah, nggak mau minta maaf, ya kan? Ya, bawahan, karena kita karyawan, karena kita atasan, karyawan kita selalu salah. Nah, itu awal bibit-bibit dari konflik. Itu yang rusak ya hubungan. Hubungan itu ya kalau nggak uang, ya kan, komunikasi, gitu kan, hancurnya situ-situ aja kan. Ya. Nah, nomor 2, ya tersenyum. Jadi ternyata tersenyum itu juga ada skillnya. Ya. Sepele, gitu ya. Tapi ternyata senyuman itu bisa mengubah banyak hal. Ya. Cara senyum yang benar gimana? Senyum yang simetris. Jadi coba berlatih, Anda berkaca dulu. Kira-kira Anda bisa senyum simetris nggak? Kira-kira Anda berkaca senyum, Anda suka nggak sama orang itu? Karena, ya ini jawab jujur. Pernah nggak? Ya tulis di kolom chat jawabannya ya. Pernah nggak ketemu orang judes, susah senyum? Ini orang baru kenal, tapi jutek, susah senyum.
tidak ramah. Pernah nggak Anda ketemu orang kayak itu? Pernah apa sering? Pernah. Banyak yang pernah? Sering? Oke, Anda pernah ngerasain kan? Anda pernah ngerasain hal itu ya? Enak nggak ketemu orang kayak gitu? Enak nggak ngelihatnya? Wah, ada yang mengaku dosa. Pengakuan dosa saya sendiri karena bawaan wajah saya jutek. Nah, itu nggak bisa dibilang bawaan ya, karena kalau orang sejutek-jutek apapun, kalau senyum jadi ramah kok gitu ya. Saya belum pernah ketemu orang yang wajahnya bawaannya jutek tuh senyum tetap jelek gitu, tetap jutek, sorry gitu ya. Nggak pernah, saya nggak pernah ketemu orang yang kalau senyum tetap nggak enak gitu. Jadi saya ngelihat orang yang senyum itu selalu enak dilihat gitu. Ya. Jangan salah ya, senyum ini bikin kita awet muda. Di sini siapa yang mau awet muda? Ya. Nah, kalau Anda sering cemberut, Anda cepat tua. Ini kita bahas senyum aja bisa panjang gitu. Kenapa? Karena ternyata kita tuh nggak suka lihat orang nggak senyum. Sekarang gini, Anda ketemu orang itu susah senyum, susah ini, nggak nyapa, dan lain-lain. Kira-kira gimana perasaan Anda ngelihat mereka? Kira-kira Anda pengen memberikan mereka sesuatu yang baik nggak? Kan males ya? Nah, sadar nggak bahwa kalau kita jadi di posisi itu, orang lain kayak gitu ke kita. Gitu. Gimana caranya mau membangun hubungan, ya, tapi senyum aja susah. Contoh ini, anggap ini ada skenario gitu ya. Anda baru kerja di satu perusahaan gitu ya, atau Anda mau partneran lah, mau punya partner bisnis baru, dan partner bisnis ini tuh orang sukses, tapi Anda belum pernah ketemu orangnya, belum tahu orangnya kayak apa juga. Terus tiba-tiba Anda ketemu sama orang di lift cuma berdua, dan di lift itu Anda jutek gitu, karena penampilan orang ini biasa aja, terus Anda biasa aja gitu, biasa aja, nggak nyapa, nggak ngomong, jutek, ya, menganggap dia nggak ada lah gitu. Terus ternyata tiba-tiba Anda keluar di rantai yang sama gitu. Dan ternyata orang itulah yang jadi calon partner usaha Anda. Gimana perasaan Anda saat itu? Aku enggak. Mau gimana coba? Cuma gara-gara ketemu orang di lift malah senyum. Padahal coba ya, coba Anda praktekkan. Anda ngisi bensin, senyum. Anda ketemu orang yang bersihin toilet, senyumin. Anda ketemu orang di lift, begitu masuk, permisi, senyum. Susah nggak? Coba Anda masuk lift gitu, senyum, sapa orang yang bertatapan dengan Anda gitu. Susah nggak sih? Kan enggak. Tapi pertanyaan saya, dilakukan tidak gitu. Ya. Kok malas banget itu loh. Ya, sadar nggak bahwa banyak orang melakukan hal itu gitu. Kita nggak suka orang kayak gitu, tapi kita melakukan hal itu gitu. Dan akhirnya apa? Saat kita menahan senyum kita, itu kita menahan ibadah kita kan. Padahal potensi ibadahnya banyak, senyum aja jadi ibadah. Kita nggak mendapat pahala kan, ngasih orang sesuatu yang baik gitu ya di harinya orang lain, karena ternyata senyuman itu bisa meringankan masalah kita dan orang-orang yang kita temui. Who knows gitu ya. Orang itu penting sebenarnya, cuma gara-gara kitanya nggak peduli, gara-gara kita nggak senyum, hancur ya, banyak hal. Ya. Banyak kan orang-orang yang nggak tahu, gue mah nggak suka aja sama dia. Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau pas ketemu, pas papasan tuh nggak pernah tegur, nggak pernah senyum. Terus begitu ngomongin orang itu gitu, atau kenapa ya gue nggak suka sama dia gitu. Aneh ya. Nah, jangan sampai orang itu Anda gitu yang diomongin kayak gitu. Padahal Anda tuh pebisnis. Pebisnis itu nggak lepas dari namanya network. Dan kalau udah di dunia bisnis tuh, ya, sebenarnya itu orangnya itu lagi gitu. Orangnya tuh itu lagi. Nanti Anda ketemu si ini, nanya, oh kenal si ini nggak? Oh iya kenal si ini, kenal si ini. Kan nggak enak gitu. Kalau misalkan ada orang tiba-tiba ngomongin Anda nggak jelas. Cuma gara-gara Anda susah senyum. Oke. So, jadi mulai malam hari ini ya, yuk kita sama-sama latih diri kita untuk bisa lebih mudah memberikan senyuman kepada orang lain. Ternyata itu sesuatu yang sederhana tapi lupa ya. Banyak orang lupa. Ya. Tapi kan
Banyak orang yang masih ngeyel. Don't judge a book by its cover. Gua ini nggak senyum, tapi kan hati gua ini baik. Gua ini memang agak jutek kalau di wajah, tapi hatinya ini loh yang penting. Pertanyaan saya, gimana caranya orang bisa melihat isi hati Anda? Di pertemuan pertama, kan nggak bisa. Ya. Kalau kita di posisi ingin dinilai orang, ya, pakai prinsip yang there is no second chance to make a good impression. Kita pengen dinilai orang. Pakai prinsip tidak ada kesempatan kedua untuk memberikan kesan terbaik. Tapi kalau kita nilai orang, pakai yang pertama. Don't judge a book by its cover. Jadi kalau orang jutek, ya nggak apa-apa. Kita mikir, mungkin dia lagi bad day, lagi punya masalah. Ya. Tapi kalau kita ingin dinilai orang, jangan pakai prinsip yang pertama. Hati saya kan baik. Pakai prinsip yang kedua. There is no second chance to make a good impression. Ya. Oke. Nomor 3, skill untuk menjadi pendengar yang baik. Sebuah riset mengatakan bahwa rata-rata manusia hanya bertahan 17 detik mendengarkan sebelum akhirnya menyela. Ada yang setuju dengan riset ini? Aku senyum kok gendutan, Kak. Ini salah chat ya, chatnya direct message, salah pencet ya. Aku senyum kok gendutan, soalnya pas senyum di depan makanan gitu. Ya. Setuju ya bahwa banyak banget orang susah ngedengerin, gampang banget nyela gitu. Ya, oke, banyak yang setuju. Nah, pertanyaan saya, jangan-jangan kita itu yang menyela. Siapa yang mau pengakuan dosa lagi? Boleh. Siapa di sini yang secara tidak sadar suka menyela orang lain? Itu riset loh. Ya. 17 detik bertahan untuk mendengarkan. Kenapa? Karena dengerin tuh pegel. Nggak seru, ya nggak? Boring. Padahal pas kita ngobrol, kita tuh sangat ingin menyampaikan sesuatu agar orang paham, betul nggak? Nah, makanya saya ingatkan lagi prinsip. Apa prinsip dasar? Coba ya, ingat nggak? Prinsip dasar apa? Tulis di kolom chat kawan-kawan. Prinsip dasar dalam people skill apa? Tadi masih ada yang ingat? Apa prinsip dasar dalam people skills? Ini nggak ada yang ingat ini? Oke, prinsip dasar. Kak Noval. Setiap orang ingin dihargai dan dianggap penting. Kak Sujianti, betul. Kak Tatik, betul. Kak Seli, betul. Ya, setiap manusia ingin merasa dihargai. Kak Arik, betul. Oke, nah, saat orang sedang berbicara, kita selak. Berarti itu melanggar apa tuh? Melanggar prinsip. Betul? Melanggar prinsip. Begitu orang lagi ngomong disela, lu nggak ngargain gua, lu nggak mau dengerin gua nih, lu nggak setuju sama gua. Jadi kebayang nggak? Kita pengen negosiasi sama orang. Inti dari negosiasi gini kan, orang itu tuh mengambil keputusan tuh karena senang sama kitanya, benar nggak sih? Negosiasi ini kan orang senang sama kita. Jadi saat orang senang dengan kita, orang lebih mudah untuk mau mengikuti keinginan kita. Karena kita menyenangkan untuk mereka. Ya kan? Nah, prinsip dalam negosiasi, orang senang sama kita dulu. Nah, gimana caranya kita mau menang negosiasi kalau kita sudah tidak menghargai mereka, sudah nyela mereka, tidak menjadi pendengar yang baik. Padahal telinga ada 2, mulut ada 1. Berarti kan udah sign bahwa lebih banyak denger dong daripada ngomong. Tapi pada kenyataannya orang lebih suka ngomong. Dan pas ngomong itu didengerin tuh enak banget. Bener nggak? Bener? Kita ngomong, orang dengerin gini. Oh gitu ya. Enak nggak? Kita ngomong, orang, oh gitu ya. Coba maksudnya apa tuh? Oh jadi gitu ya. Oh waktu itu gitu ya. Oh enak kan? Nah,
Jangan mau enaknya doang gitu, tapi kasih orang hal itu sehingga apa? Orang itu nyaman sama kita. Deal gitu loh. Oke, kebayang ya bedanya ya. Dan mendengar tuh untuk memahami, bukan untuk nunggu giliran bicara. Karena banyak orang dengerin itu cuma untuk nunggu kapan dia tarik nafas, gue masuk. Nah, capek kan? Ternyata Anda tuh bisa dapat deal. Anda bisa jual sesuatu. Bukan karena kemampuan Anda berbicara. Salah. Yang dibilang pinter ngomong bisa jualan. Ada yang lebih penting daripada pinter ngomong. Pinter denger. Karena banyak orang pinter ngomong bisa jualan, itu banyak ngomong. Hasil yang jadi lawan bicaranya kesel gitu. Ini orang banyak ngomong gitu. Gak suka gue. Oke? Paham ya maksudnya ya? Jadi ternyata buat jadi penjual yang unggul, negosiator yang unggul, bangun partnership, bangun hubungan dengan orang, kita nggak perlu terbebani dengan kemampuan berbicara. Banyak orang ngerasa, gue mau nggak pinter ngomong. Kalau Anda nggak pinter ngomong, bagus. Anda belajar mendengar aja. Belajar menjadi pendengar yang baik. Ya. Dengan itu, orang suka sama Anda. Kenapa? Karena orang itu tuh ngomong di tempat lain, nggak didengerin. Tapi sama Anda didengerin. Itu suka banget sama Anda. Ya nggak? Ya. Eye contact. Anggukan kepala. Ulangi pernyataan mereka. Oh, jadi waktu itu Bapak pakai mobil ke sana. Pertanyaan terbuka. Maksudnya gimana Pak? Coba jelasin lagi. Itu bagian yang tadi tuh. Jadi dia tahu bahwa kita tuh emang excited gitu dengan apa yang dia sampaikan. Ternyata nggak perlu jadi orang yang pintar. Oke, skill terakhir malam ini kita bahas tentang mengingat nama. Ya. Apa kata terindah di dunia? Kata terindah di dunia adalah tatik. Kok tatik? Iya, buat Ibu Tatik. Ya, kalau buat saya Andika. Ternyata nama kita adalah kata terindah di dunia di telinga kita. Ya. Makanya beda banget. Kalau Anda ketemu orang, coba bayangin di posisi Anda ketemu orang, baru pertama ketemu, orang itu tahu nama Anda. Apa kesan yang Anda dapatkan? Coba tulis di kolom chat. Apa kesan yang Anda dapatkan, yang Anda rasakan kalau Anda ketemu orang baru dan orang itu kenal nama Anda dengan baik? Senang. Merasa penting, bahagia, terharu. Terharu, dia bisa tahu nama gua. Kaget, kok tahu sih gitu ya. Wah, mata-mata nih. Ya, do your research gitu ya. Oh, orang ini friendly banget gitu ya. Merasa dikenal dan lain-lain, bangga gitu ya. Happy kan? Nah, lakukan itu kepada orang lain. Jadi, kalau mau ketemu orang, Anda riset dulu siapa yang mau Anda temui. Gitu. Biasanya kalau saya mau ketemu orang, saya tanya dulu teman saya, itu siapa aja. Kalau saya gampang lupa, saya tulis. Ya. Dan ya, kalau ketemu orang, salaman, kenalan. Nih, pernah nggak ketemu sama orang, kenalan, halo, tapi kenalannya dengan banyak orang sekaligus gitu ya. Budi, Nani, Surya, Noval gitu ya, misalkan. Terus abis itu ngobrol. Tadi siapa nih nama orang ini? Pernah nggak? Baru kenalan 5 menit, lupa. Sering lah pasti kayak gitu. Tadi namanya tuh siapa? Mau nanya lagi. Nggak enak, ya kan? Tadi namanya siapa? Kan udah kenalan tadi. Ternyata itu salah satu kesalahan fatal. Ya kan kita nggak suka ya. Kita udah kenalan sama orang, terus udah gitu ditanya lagi nama lu siapa? Tadi kan gue udah kenalan. Nah, itu gimana caranya? Ini tekniknya pertama repeat and spell. Siapa namanya? Oh, Kak Oi. Oi gimana spellingnya? O-I-E. Oh, Kak Oi. Panggilannya apa Kak Oi? Kak Li. Oh, Li. Saya panggil Li aja ya. Oke, itu diulang-ulang. Sambil diulang-ulang, kita sebut namanya, itu lebih mudah untuk mengingat. Siapa namanya? Kak Riki. Oh, Riki. Rikinya pakai Y belakangnya atau pakai I? Itu sengaja biar kita ngulang aja.
Kalau nggak ditulis, ya. Kalau nggak dilihat-lihat nih wajahnya mirip-mirip sama apa yang kita ingat, gitu kan? Kita lebih mudah ngingetnya, atau kita punya asisten yang mengingatkan kita orang-orang kita temui. Jadi asisten kita yang nyatet, terus bisikin kita. Itu namanya Bapak Budi. Itu namanya ini, posisinya ini. Itu bisa jadi. Ya, curang sih, tapi kan nggak penting. Yang penting adalah pas kita ketemu, "Oi, Pak Rudi, apa kabar? Mas Idi, ini Pak." Oh, Pak Rudinya senang. Pak Rudinya, "Siapa ini? Kok bisa kenal saya?" Oke, itu tekniknya. Ya, oke. Mungkin itu dulu Kak Rifki untuk malam hari ini ya. Kalau diterusin jam 12 malam nih Kang Rifki. Oke, baik. Terima kasih kepada Coach Andika atas materi yang sudah disampaikan. Kawan-kawan boleh tepuk tangan online dulu, boleh kasih emot-emot seru ya di kolom chatnya. Jadi luar biasa ya, walaupun singkat namun banyak manfaat ya yang saya dapatkan gitu. Walaupun tipis-tipis tapi banyak ketamparnya ya dari materi barusan ya. Lagi asik materinya padahal. Waduh, ini dari Mbak Nafila. Insya Allah nanti akan dilanjut ya untuk sesi Q&A. Kita akan break sejenak dulu ya. Untuk Anda yang pengen minum-minum dulu, monggo silakan ya. Dan jangan lupa juga catat ya, yang barusan sudah disampaikan oleh Coach Andika, jangan lupa dicatat ya, karena itu penting banget dan biasanya manusia kalau tidak mencatat lupa gitu ya, karena saya juga sering kelupaan, jadi wajib dicatat ya. Betul, ilmu daging banget dari Kak Kori, Masya Allah, terima kasih. Nah selanjutnya ini ada, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, Coach Andika, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih jauh tentang Arveoli, dan kayaknya sudah banyak di antara kawan-kawan semua yang pengen tahu kabar menarik dari Arveoli, khususnya untuk peserta Zoominar pada malam hari ini. Jadi izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya kawan-kawan, terutama untuk Coach Andika. Saya izin share screen terlebih Sebelum dahulu. saya lupa, saya mau bagi-bagi e-book buat teman-teman. Wah, Masya Allah. E-booknya tentang People Skill for Business. Linknya saya tulis di kolom chat aja ya, Kang Rifki ya. Oke, mangga, siap. Asik, dapat lagi tuh tambahan dari Coach Andika. Terima kasih banyak Coach. Masya Allah, udah dikasih ilmu daging malam hari ini, dikasih juga e-book ya. Langsung pantau aja sambil saya ikut share screen terlebih Ya, dahulu. silakan. Saya tulis dulu di kolom chat link download e-booknya ya, free ya. Oke. E-book ini, e-book People Skill for Business. Oke. Oke, silakan. Oke, baik sudah ya, sudah dikirim linknya. Belum, bentar. Oh, bentar, oke. Siap. Oke, silakan, sudah. Itu ya, monggo langsung aja kawan-kawan di-download dulu ya. Sebelum kita lanjutkan sesi berikutnya. Dan kawan-kawan, sebelum saya informasikan suatu hal yang menarik dari Arveoli, saya yakin malam hari ini satu hal yang saya yakini bahwa siapapun Anda yang hadir pada malam hari ini pastinya Anda adalah orang yang dapatkan ilmu ya. Jadi Anda yang hadir pada malam hari ini saya yakin ilmunya ingin bertambah dan bisnisnya ingin bertumbuh ya. Itu pula alasan kenapa Arveoli pada malam hari ini mengadakan webinar secara gratis untuk bantu kawan-kawan semua bisa belajar tentang bisnis digital. Khususnya ini tentang teori komunikasi ya, secara simpel, praktis dan juga menyenangkan. Nah, gimana sih caranya misalkan untuk Anda bisa mendapatkan banyak info terkait dengan pembelajaran ini, silakan follow Instagram Arveoli ya. Anda semua nanti akan mendapatkan banyak informasi terkait dengan webinar gratis. Dan bagi Anda yang belum tahu apa itu Arveoli, yuk kita kenalan dulu sama Arveoli biar nantinya Anda semua bisa mendapatkan banyak keuntungan dan juga memanfaatkan secara maksimal ya. Karena saya yakin ini akan menjadi sebuah solusi untuk Anda semua. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat ya kawan-kawan di layar Anda. Jadi simpelnya Arveoli itu solusi mengirim paket tanpa ribet, tanpa batas, dan tanpa lama.
Nah, Arveoli ini adalah platform pengiriman online yang bertujuan untuk memudahkan para seller, untuk memudahkan Anda semua melakukan pengiriman COD ataupun non COD. Nah, barusan buat Anda semua yang bisnisnya itu di clothing ya, di fashion atau produk fisik yang lainnya, monggo nih, ada kesempatan besar yang bisa Anda manfaatkan. Nah, menariknya, Arveoli ini sih sudah berkolaborasi dengan JNE ya, kemudian si Cepat, SAP, ID juga, ID Express juga sudah berkolaborasi. Jadi berbagai macam ekspedisi yang mungkin pernah Anda kerjasamai ya, Arveoli sudah bekerja sama juga. Jadi Anda semua bisa memanfaatkan lebih maksimal lagi ya untuk menggunakan Arveoli. Nah, cara kerjanya gimana sih Kang? Gampang banget. Kawan-kawan tinggal daftar gratis ya, tinggal cukup login aja. Lalu kawan-kawan top up poin atau saldo untuk pengiriman produknya. Tapi bagi yang ingin metodenya non COD ya, jadi yang transfer melakukan pembayaran secara transfer itu wajib top up dulu atau isi saldo untuk kirim produknya ya. Itu sangat normal dan wajar sekali karena butuh biaya untuk mengirimkannya. Tapi bagi Anda yang bisnisnya itu COD, tidak harus top up ya. Jadi sangat memudahkan Anda untuk mengirim paket, oke? Kemudian nanti seller akan menyiapkan paket, Anda semua siapkan paketnya, lalu nanti masukkan datanya. Setelah Anda memasukkan data paket tersebut di dashboard Arveoli yang sangat mudah dilakukan, nanti akan diberikan label untuk dicantumkan ke paket dan ekspedisi akan menjemput. Nah, ini kelebihannya juga. Mungkin sudah banyak yang Anda lakukan, tapi yang belum, monggo langsung dilakukan karena nanti akan dijemput oleh kurirnya ya. Tidak usah repot-repot ngirimin barang ke ekspedisi, tapi nanti akan nyamperin langsung ke toko Anda semua. Lalu nanti akan diterima langsung produk yang Anda kirimkan kepada customer menggunakan Arveoli, lalu selesai. Nah, jika COD, dana bisa segera dicairkan ke rekening seller. Jadi artinya akan langsung cair ya biasanya. Jadi tidak harus endap-endap dulu. Karena kalau sepengetahuan saya di beberapa platform lain itu ada yang ngendap dulu gitu ya. Nah, untuk Arveoli ini langsung bisa cair, detailnya itu bisa nanti Anda tanyakan ke customer service-nya. Cuman sudah banyak sekali membernya yang Masya Allah bisa langsung cair dan tidak repot-repot ya untuk melakukan pencairannya. Nah, apa aja keuntungannya Kang? Keuntungannya Anda bisa mendapatkan diskon 20% di setiap pengiriman dan ini berlaku selamanya, lifetime setiap pengiriman ya. Jadi bisa mendapatkan keuntungan lagi. Lalu dapat profit tambahan udah pasti ya, yang tidak harus Anda effort. Bisa kirim paket secara COD juga, paketnya bisa di pick up ya, dijemput oleh kurir. Kemudian dapat langsung resi pengiriman yang otomatis dikirim melalui WhatsApp. Jadi nggak usah repot-repot tuh ngetikin nomor resi lalu dikirim satu-satu ke customer Anda, belum lagi ketuker ya nomor resinya. Waduh, repot banget. Tenang, Arveoli sudah ada solusi, langsung auto kirim ke konsumennya. Jadi Anda nggak usah repot-repot ya. Kemudian pencairan COD itu maksimal di H+1. Kebayangkan, besoknya bisa langsung cair setelah tiba. Hari ini tiba di customer, besoknya bisa langsung cair ya. Itu tuh keuntungannya, bisa langsung mendapatkan profit. Dan bisa pengiriman kargo ataupun tracking layanan JNE lengkap ya. Ada mulai dari Yes, OK, REG, dan juga JTR. Jadi ini cukup memudahkan dan membantu. Dan yang paling menarik adalah memberikan banyak reward pelatihan online untuk meningkatkan bisnis. Dan ini adalah salah satunya yang bisa Anda dapatkan ya. Nah, di sini ada data di mana ketika Anda mengikuti Arveoli, Anda bisa mendapatkan reward secara cuma-cuma ya. Di sini ada levelannya, ada member biasa, jagoan, master, predator, monster. Ini tergantung seberapa besar omset yang Anda kirimkan ya melalui Arveoli. Dan ini tidak dipungut biaya, artinya ini hanya mengirimkan produk Anda aja gitu, seperti yang sudah Anda lakukan saat ini. Bedanya Anda menggunakan Arveoli. Menariknya, kemarin kalau Anda kenal Kang Dewa Eka Prayoga atau perusahaan bisnis tentang Billionaire Coach di coaching workshop, kemarin ada 2 orang yang sudah mengikuti workshop premium Kang Dewa. Karena beliau adalah member aktif dari Arveoli, diberikan secara gratis dan secara terhormat oleh Arveoli untuk mengikuti workshop premium seharga 7,7 juta rupiah ya. Tepuk tangan buat Arveoli, luar biasa. Jadi saya harap dan saya doakan untuk Anda semua yang malam hari ini hadir bisa mendapatkan reward
belajar bersama Kang Dewa, workshop premium, gratis seharga 7,7 juta rupiah ya. Yang ketik amin di kolom chat, mudah-mudahan doanya terkabul ya. Amin ya rabbal alamin. Nah silakan di screenshot juga ya kawan-kawan untuk rewardnya, khawatir nanti lupa dan khawatir Anda ingin ngejar juga. Jadi monggo manfaatkan kesempatan yang ada. Dan selanjutnya ini adalah profit jualan yang dimana ini bisa Anda dapatkan secara maksimal, secara cuma-cuma juga. Nah ini analogi yang sangat menarik kawan-kawan. Jadi Arveoli ini sistem kerjanya adalah ketika Anda mendapat orderan, lalu customer Anda, pelanggan Anda membayar ongkir sebesar 20.000, artinya seller membayar pengiriman hanya 16.000. Jadi yang dibayarkan kepada Arveoli itu hanya 16.000, sedangkan pelanggan membayar 20.000. Artinya kawan-kawan sudah mendapatkan keuntungan 4.000 karena diskon 20% dari pengiriman harga 20.000. Sekarang Anda bayangkan ketika Anda mengirim minimal 10 aja ya, 10 pengiriman Anda dalam sehari dikalikan 4.000, 40.000 ya, dikalikan Anda seminggu ya, 7 kali 4 ya, Anda kalikan sendiri, itu dalam sehari, lalu seminggu dan juga sebulan. Bayangkan ketika Anda setiap bulannya mengirimkan secara normal tanpa effort berlebih gitu ya, tapi omsetnya berlebih, profitnya berlebih gitu ya. Anda bisa dapatkan secara cuma-cuma dari setiap pengirimannya sebesar 20% profit. Dan itu langsung masuk ke saldo Anda tanpa ada potongan lainnya. Jadi cukup lumayan ya, besar ya. Apalagi dikalikan dalam waktu sebulan ya. Yang tadinya omsetnya cuma sekian, profitnya sekian, otomatis profitnya akan mendapatkan 20% setiap bulannya bertambah, oke? Karena Anda sudah mengikuti dan menggunakan Arveoli. Nah, kemudian apa sih kata mereka yang sudah menggunakan Arveoli? Di sini cerita mereka yang sudah menggunakan Arveoli, ini ada Mbak Tuti Susanti ya. Beliau mengatakan Arveoli memang the best katanya ya, sudah mulai terbiasa menggunakan Arveoli dan simple banget. Lalu tinggal duduk manis di rumah, paket udah di pick up sama mas-mas JNE. Waduh, luar biasa ya. Tiba-tiba ada yang ngasih testimoni itu tanpa dipinta. Dan saya harap Anda semua merasakan hal itu. Kemudian ini ada juga dari Mas Fikhi. Ini alumni workshop nih. Arveoli gokil. Sehari aja nambah profit hampir 0,5 juta. Wah, sehari 0,5 juta, 2 hari 2 juta, 15 hari 7 juta, 1 bulan 15 juta, bayangin. Cuma-cuma ya, 1 bulan dapetin 15 juta, kalikan setahun, dan itu tanpa ada biaya tambahan lain gitu, secara cuma-cuma dapetin profit tambahan. Saya doakan Anda semua bisa dapat profit sama seperti Mas Vicky ini, bahkan lebih ya, mudah-mudahan Anda beruntung, amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini juga ada yang komentar ya, Kang Dewa dan Mas Mirza, ini kok mantep banget sih Arveoli gitu. Dan FYI bahwa Arveoli ini adalah perusahaan yang dihandle juga oleh Kang Dewa, salah satu perusahaan Kang Dewa juga. Jadi insya Allah Anda tepat sekali memilih Arveoli untuk mengirim produknya ya. Dan ini ada yang komentar nih, telat banget untuk nyobain katanya. Sayang banget telat ya, baru sempet pakai pengiriman di minggu ini. Padahal udah dari bulan kemarin teman-teman pada pakai Arveoli gitu. Dan alhamdulillah akhirnya menggunakan Arveoli dan ternyata malah keterusan cenah ya. Ongkir diskon 20%, langsung masuk resi JNE, tinggal print, tempel, setelah itu tunggu memang pick up. Wah, jadi udah kebayang betapa memudahkannya ya. Dan keren banget katanya, hatur nuhun sesama emak-emak pejuang online ya. Waduh, siapa di antara kalian yang pejuang online ya, emak-emak? Aduh, Masya Allah. Nah, saat ini kawan-kawan, saya ingin bertanya dulu kepada Anda semua, siapa di antara kawan-kawan semua yang ingin mendapatkan momen beruntung pada malam hari ini, dimudahkan untuk ikut bersama Arveoli, dan siapa di antara Anda yang pengen dapatkan banyak keuntungan dari Arveoli? Silakan ketik saya mau di kolom chat, agar setelah ini akan saya bantu untuk mendapatkan hal yang beruntung dan menarik lainnya. Baru 1 orang, 2 orang yang mau, 3 orang, 4 orang. Ada Mbak Noval, Ibu Tatik, Mbak Nur, Mas Ilham ya.
Ada lagi? Oke, banyak ya, Masya Allah. Nah, kabar menarik untuk Anda yang hadir pada malam hari ini, sangat beruntung karena akan ada pemanduan untuk daftar Arveoli, simulasi pendaftaran Arveoli, yang dimana Anda semua bisa mendapatkan keuntungan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, langsung saja kita kenalkan ya, malam hari ini ada Kang Ozi ya, beliau salah satu tim dari Arveoli. Kita sapa-sapa terlebih dahulu kepada Kang Ozi. Yuk, Selamat malam. Assalamualaikum Kang Ozi. selamat malam Mas Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kayaknya udah nggak sabar nih Kang Ozi untuk dapetin keuntungan dan daftar menggunakan platform Arveoli. Maka dari itu langsung aja kepada Kang Ozi, dipersilahkan. Oke, halo selamat malam kawan-kawan semua. Ya, perkenalkan nama saya Ozi. Jadi saya adalah salah satu tim Arveoli ya, yang insya Allah malam ini akan memandu teman-teman bagaimana atau mensimulasikan ya, bagaimana cara menggunakan Arveoli dari mulai daftarnya gitu kan, kemudian cara menggunakannya, dan semoga juga bisa teman-teman semua mendapatkan profit gitu, profit tambahan dari pengiriman paket teman-teman gitu. Langsung saja ya, saya langsung simulasikan cara daftarnya. Oke, udah muncul ya Mas Rifki? Oke, nah untuk pendaftarannya adalah pertama teman-teman bisa klik dulu link yang ada di kolom chat ya, udah saya chatkan linknya gitu kan. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke page ini ya. Silakan diisi aja nama lengkap, misalkan katakanlah Ozi ya. Nomor WhatsApp ditulis gitu kan. Kemudian emailnya misalkan email.ozi. Kemudian nama toko teman-teman, misalkan teman-teman punya all shop namanya hijabku kah, atau misalkan Ozi Store atau apapun gitu, silakan diketik aja, misalkan katakanlah Ozi Store buat contoh. Kemudian ditulis passwordnya ya, password yang nantinya akan digunakan untuk login ke Arveoli-nya seperti itu. Kemudian kota asal pengiriman, jadi teman-teman sekarang ada di kota mana gitu kan, katakanlah sekarang di Bandung. Ketik Bandung, terus akan muncul pilihan seperti ini, klik salah satu ya yang paling dekat Bandung, kemudian klik centang, terus klik daftar. Oke, ditunggu sebentar, nanti akan muncul sukses seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman artinya udah terdaftar di Arveoli ya. Mungkin saya beri waktu beberapa saat gitu kan untuk teman-teman klik dulu link yang ada di chat, kemudian daftar seperti tadi kali ya, Rifki. Oke, baik. Silakan. Kawan-kawan silakan klik dulu link yang sudah ada di kolom chat ya untuk daftar sesimpel barusan dulu ya. Biar Anda semua yang hadir pada malam hari ini tidak kehilangan momentum ya. Monggo, silakan diklik ya kawan-kawan dan daftar. Oke. Bagi yang sudah daftar nanti boleh kasih feedback di kolom chat, saya sudah daftar ya. Ketik biar kita tahu juga bahwa Anda semua sudah memanfaatkan kesempatan yang ada pada malam hari ini. Oke, teman-teman yang udah daftar silakan klik kasih informasi bahwa sudah atau done gitu ya, supaya saya tahu gitu. Wah, ini ada nih dari Empek Keisha, Masya Allah. Ada dari Kak Syahril, sudah daftar. Yang lainnya silakan diklik dulu ya kawan-kawan. Kita kasih waktu sebentar saja. Aku udah pakai katanya, Masya Allah. Ada mana bilang, terima kasih. Arveolis ya. Keren tuh, Masya Allah langsung ya. Dikasih testimoni secara gratis dari Mbak Nafila. Oke, udah ya cukup kayaknya ya. Cukup ya. Siap. Kita lanjut cara penggunaannya. Ketika teman-teman udah daftar gitu kan, udah ada berhasil sukses seperti ini gitu kan, silakan teman-teman login ya ke app2.arveoli.com. Saya juga copy linknya ya. Oke, silakan diklik link yang ada di kolom chat buat login ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Silakan tulis aja username-nya dengan email yang teman-teman tadi daftarkan, kemudian passwordnya juga yang tadi daftarkan gitu kan, kemudian klik masuk. Nah, di sini akan muncul pop-up seperti ini ya, welcome gitu kan to Arveoli 2.0 version dashboard gitu. Jadi teman-teman, ini adalah dashboard Arveoli ya. Kita close aja. Nah, saya mau mengenalkan di sini adalah tampilan dashboard, yaitu tampilan dashboard Arveoli awal ya. Ada kolom seperti ini, kemudian
tertunda itu artinya ya yang belum dikirim gitu kan ada 8, misalkan dalam proses pengiriman ada 15, yang udah terkirim ada 5 dan sebagainya gitu ya. Di sini juga ada sekilas apa namanya riwayat drop off. Jadi di RVL itu paketnya bisa teman-teman drop off ya, yaitu teman-teman bisa mengantarkan sendiri paket yang udah di packing ya itu ke ekspedisi ya, seperti itu. Ada juga pick up, jadi teman-teman tinggal tunggu di rumah, duduk santai, nanti ada kurir yang menjemput sesuai pilihannya ekspedisi apa yang akan menjemput seperti itu. Di sini juga ada di kolom apa di sebelah kanan gitu kan ada poin ya. Poin ini nantinya akan terpotong ya, khususnya untuk non COD ya. Poinnya akan terpotong sesuai dengan ongkir yang ongkir pengiriman yang teman-teman inputkan. Misalkan ada pengiriman dari Bandung ke Jakarta misalkan dengan ongkir katakanlah 6.000, maka poin teman-teman di sini akan terpotong otomatis sebesar 6.000 seperti itu. Ini juga bisa tambah poin gitu kan, detail poin itu riwayat masuk dan keluarnya, kemudian juga bisa dicairkan ya. Dan pencairannya pun bisa langsung otomatis. Jadi artinya ada 2 pilihan pencairan, ada otomatis dan ini nih saya tunjukin aja ya. Dan manual otomatis itu teman-teman langsung masuk ya. Jadi masuk di detik itu juga, tinggal tulis nominalnya berapa, nanti akan masuk di detik itu juga. Kalau misalkan manual ditunggu proses transfer dari kami seperti itu. Kemudian kita lanjut ya, sekilas pengenalan tentang Arveoli, yaitu ada order pickup. Ini bagaimana caranya teman-teman menginput data pengirimannya di Arveoli ya. Pertama klik order pickup, kemudian pilih ekspedisinya, ya ada JNE, Si Cepat, SAP, di Express ya. Katakanlah jadi JNE. Oke. Kalau misalkan teman-teman baru daftar itu alamat ininya akan kosong ya. Tapi kalau misalkan sebelumnya pernah menggunakan itu teman-teman bisa pilih alamat mana yang akan dipilih, alamat pick up mana yang akan dipilih gitu. Jadi di kurir ekspedisi dari JNE gitu kan, karena saya di sini pilih JNE akan mempick up pakai teman-teman di alamat ini misalkan gitu ya. Kemudian kode posnya ditulis. Kemudian berikutnya ininya apa namanya? Tanggalnya diubah dulu ya atau jamnya itu karena kan ini sebelumnya ya defaultnya. Ya katakanlah besok lah. Berikutnya. Nah, kemudian ditulis juga nama pengirimnya. Ini default juga sebetulnya kalau misalkan teman-teman pada saat isi profil itu apa namanya? Billing request, maka nanti akan di sini akan muncul billing request seperti itu. Tergantung nama tokonya ya. Nomor HP juga udah default, jadi tinggal berikutnya aja. Kemudian di sini ya dipilih teman-teman pengirimannya COD atau non COD gitu. Kalau misalkan COD kan yang bayar di tempat itu diklik aja COD. Kemudian misalkan non COD ya diklik non COD. Katakanlah sekarang COD ya. Kemudian nama penerimanya Fulan katakanlah. Nomor HP-nya ketik. Lalu di sini juga kalau misalkan non COD bisa juga input ini ya. Otomatis artinya teman-teman misalkan ada file banyak kayak banyak pengiriman hari ini 100 lebih ya, itu bisa dikumpulkan di file Excel, nanti tinggal diupload aja di sini gitu ya. Kita kembali lagi ke ini, katakanlah ke Jakarta. Kemudian alamatnya jalan katakanlah ya. Kemudian, nah ini juga teman-teman ada pilih barang, jadi barang mana yang akan dikirim gitu kan, katakanlah ini, atau bisa juga ditulis manual ya. Kemudian pilih layanan. Di sini pilih mana itu akan muncul layanan dari ekspedisi JNE ya, seperti itu. Kemudian nanti ini kalau misalkan saya teruskan nanti khawatirnya ada yang pick up, jadi cukup di sini aja ya. Terus sekilas seperti itu aja gitu kan cara infonya. Khawatirnya nanti akan ada yang pick up gitu, nggak enak sama kurirnya. Kemudian ada juga drop off juga sama ya, kurang lebih sama lah yang bentuknya nama pengirim, nama penerima dan sebagainya. Kemudian ada cek ongkir. Nah, ini katakanlah Si Cepat ya. Bandung, saya coba cek ongkir ke Jakarta. Kilo. Nah, ini adalah contoh cek ongkir ya. Jadi ini tadi kan ada apa namanya? Arvel itu bisa menambahkan profit. Nah, dari mana sih? Dari sini ya. Ini tarif normal gitu kan. Tarif normal yang customer bayarkan ya. Jadi 12.500. Nah, kemudian ini adalah harga diskon 10.000. Jadi yang customer teman-teman bayarkan adalah 12.500,
yang teman-teman keluarkan untuk pengiriman tersebut adalah 10.000. Jadi ada selisih 2.500 ya untuk teman-teman. Jadi sebagai profit seperti itulah contohnya mendapat profit dari Arvel itu seperti itu ya. Bayangkan 2.500 itu kan satu paket. Nggak mungkin dong sehari satu paket ya sebagai bisnis gede gitu ya. Bisa misalkan 10 paket aja udah lumayan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada lacak paket juga bisa di sini langsung gitu kan. Kemudian produk inventory yang tadi, misalkan teman-teman produknya banyak, biar nantinya tinggal pilih aja di sini ya menunya create product, gitu kan nanti tinggal diisi produknya apa, pilih gambar, klik submit seperti itu. Oke, terus ini adalah poin ada bisa tambah poin juga dari sini, riwayat poinnya di sini, kemudian ada riwayat pencairan poin juga di sini. Kemudian di Arvelio juga ada laporan ya, laporan COD gitu kan, laporan COD itu laporan pengiriman COD, kemudian laporan pengiriman all gitu kan, kemudian laporan poin juga ada seperti itu teman-teman. Nah seperti itu ya, paling ini kemudian profil gitu kan. Nah level jagoan di sini saya level akun ini levelnya udah jagoan. Tadi kan ada reward dari Mas Rifki ya, maksudnya udah dijelaskan sama Mas Rifki, ada reward dengan tingkatan tertentu. Nah di sini udah jagoan gitu kan, seperti itu. Nah, paling seperti itu aja penjelasan sekilas tentang Arveoli, begitu Mas Rifki. Oke, baik. Terima kasih Kang Ozi ya sudah memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi solusi untuk Anda semua yang menjalankan bisnis produk fisik ya. Jadi sudah ada beberapa di antara Anda yang menggunakan dan terima kasih atas feedbacknya. Monggo kawan-kawan langsung dimanfaatkan momen yang ada, kesempatan yang ada ya. Selagi masih ada waktu, langsung diklik aja bagi Anda yang belum daftar. Silakan cek di kolom chat, lalu diklik dan daftar ya. Apabila Anda ingin menggunakan, silakan juga klik di kolom chat, lalu dicek fitur-fiturnya, sudah cukup lengkap ya. Secara keseluruhan tidak ribet juga, tanpa batas juga, kemudian juga menguntungkan ya. Jadi Anda nggak usah kerepotan mengirim paket, udah kerepotan ngirim paket gitu ya, belum lagi ada komplainan, belum lagi nggak dapetin profit gitu ya. Kalau pakai Arveoli termudahkan, simple, dapetin profit, itu tuh yang paling penting, dapetin profit. Karena saya pernah melihat langsung 2 peserta workshop premium dari Kang Dewa yang disekolahkan atau diikut sertakan di workshopnya secara gratis dari Arveoli. Dan saya doakan ya Allah mudah-mudahan Anda semua dilancarkan, dimudahkan, dan beruntung mendapatkan rezeki yang sama, bahkan melebihi para member yang sudah mendapatkan sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi yang jawab amin di kolom chat, mudah-mudahan doa Anda terkabulkan ya. Amin. Oke, saatnya kita masuk ke sesi Q&A. Karena sudah disampaikan kabar menarik dan kabar baik yang menjadi solusi untuk Anda semua dari Arveoli. Kita lanjut ke Q&A ya, sesi tanya jawab. Silakan Anda semua pastikan sudah menyiapkan pertanyaannya terkait dengan teori, terkait dengan materi malam hari ini, terutama dengan bisnisnya. Monggo langsung kirim di kolom chat ya. Teknisnya nanti akan saya bantu bacakan dan juga nanti akan langsung dijawab oleh Coach Andika. Maka dari itu silakan bagi Anda yang sudah ingin bertanya-tanya nih, monggo langsung, ini adalah waktunya, ini adalah momennya, silakan ditanyakan ya. Mudah-mudahan Anda semua beruntung ya bisa menanyakan dan dijawab langsung oleh ahlinya ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita sapa terlebih dahulu Coach Andika, apakah sudah siap? Selamat malam Coach Andika. Kita lanjut memasuki sesi Q&A. Sambil menunggu Coach Andika, silakan diajukan lagi pertanyaannya biar nanti dijawab satu persatu ya. Oke, sudah siap. Oke, kalau begitu kawan-kawan kita cek dulu pertanyaan pertama ya. Oke, pertanyaan pertama ini ada dari Kak Noval. Izin bertanya, bagaimana jika kita memiliki bisnis online, sudah pastikan untuk customernya juga interaksinya secara online dan tidak bisa bertemu secara langsung.
pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membangun hubungan dengan customer tersebut secara online supaya bisa membangun hubungan yang baik, supaya bisa nyaman dan bisa menjadi langganan di toko kita. Ini dari Kak Noval. Mangga silakan Coach Andika untuk dijawab langsung. Oke, jadi tentunya akan sangat berbeda. Pertanyaannya juga bagus nih, Kak Noval. Saat kita membangun hubungan di online dengan di offline itu pasti beda, ya pasti beda. Makanya di buku saya tuh di bagian depan saya tulis. Salah satu kenapa saya nulis buku ini pengen ngebantu teman-teman yang terbiasa online, ya, terus tiba-tiba harus ketemu orang offline. Karena mereka dituntut melakukan hal-hal yang berbeda. Nah, bingung tuh. Karena biasanya ketemu orang online, ini harus ketemu langsung. Nah, itu biasanya mereka bingung. Nah, jadi tujuan buku itu sebenarnya utamanya di sana. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai di online. Contoh kayak tadi, nama. Nah, dengan kita chatting dengan orang, nyebut nama mereka, memperhatikan mereka, dan lain-lain, itu juga sudah sesuatu yang berbeda ya menurut saya. Menghargai mereka, minta maaf, dan lain-lain. Banyak hal-hal yang di online tetap bisa kita lakukan. Cuma memang pasti berbeda dengan ketemu langsung. Pada dasarnya memang buku saya mayoritas isinya tentang bagaimana saat kita ketemu orang langsung. Gitu. Baik. Terima kasih jawabannya Mas Andika. Mudah-mudahan terjawab langsung dan dicatat ya oleh Kak Novalnya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ibu Tatik nih. Ibu Tatik bertanya nih. Izin bertanya Coach, setelah kita tahu prinsip dasar tadi dan kita sadar masih jauh dari hal tersebut, lalu kita ingin menjadi diri kita yang baru, the new me. Waduh. Bagaimana tips mudah untuk memulainya ya Coach? Oke, silakan Coach Andika. Ya, jadi ada satu hal yang tidak bisa digantikan dengan teori manapun, dengan ilmu manapun, yaitu yang namanya jam terbang. Dan mungkin ini akan menjawab banyak pertanyaan berikutnya. Jadi kalau pertanyaannya gimana caranya tuh ilmu itu tidak akan bisa melewati yang namanya jam terbang. Teori itu nggak bisa ngalahin jam terbang. Jadi teman-teman tetap harus melakukan dan berani untuk juga berbuat kesalahan gitu. Akhirnya nggak takut salah lah, bukan berarti kita sengaja salah, tapi kita berani melakukan dan nggak peduli hasilnya gimana. Yang penting melakukan dulu yang terbaik. Nah, at least dengan adanya buku yang saya tulis itu kan teman-teman jadi tahu dasar-dasarnya dulu lah. Jadi saat kita nyemplung udah ada teorinya gitu, nggak asal nyemplung tanpa teori. Tapi ujung-ujungnya tetap kita mau berenang kita harus nyemplung di air kan. Nah makanya kenapa kita harus punya ilmunya, punya teorinya, kita juga punya mentor. Itu kan alasannya salah satunya biar kita nggak tenggelam. Gitu. Jadi tetap ya harus dilakukan. Itu cuma satu-satunya sih jawaban untuk meningkatkan skill membangun hubungan itu nggak bisa dipikirkan gitu, memang sulit kalau nggak dilakukan. Oke, baik. Langsung do it ya. Terima kasih jawabannya Coach Andika. Semoga bisa termudahkan ya Bu Tati. Kita lanjut ke pertanyaan yang berkaitan dengan materi berikutnya. Ini ada dari Kak Radil Abid. Coach Andika, saya sudah baca buku Communication Skill-nya Dale Carnegie. Seringkali juga lupa. Mungkin ada tips and triknya biar tidak susah untuk praktek. Coach Andika, monggo. Ya, saya tuh banyak baca buku people skill di luar. Dan salah satu juga kenapa saya tulis buku saya, karena saya ngelihat anak-anak muda sekarang ini kan semakin kesini semakin nggak betah baca buku ya. Karena dimanjakan dengan YouTube, Netflix, dan lain-lain, jadi membaca tuh sesuatu yang semakin tidak terbiasa gitu untuk mereka. Gitu. Dimana kita kalau dulu orang-orang zaman dulu tuh belajar cuma dari buku. Kalau sekarang kan kita belajar dari Google, dari video, dari YouTube. Jadi membaca tuh semakin bisa dibilang ya semakin jarang gitu kan. Dan di buku-buku yang luar itu tuh bukunya tebal, tulisannya kecil, dan tidak selalu relate dengan kehidupan kita. Dan value-nya juga mungkin berbeda. Makanya saya tulis buku saya tuh biar lebih mudah diserap sama orang, terutama anak muda di Indonesia. Nah, jadi kenapa mungkin sulit? Mungkin karena tadi penyampaiannya berbeda,
terus pemahamannya juga nggak selalu relate dengan kita di sini. Dan yang kedua, kita tuh sulit kalau mau berusaha mempraktikkan semuanya sekaligus. Jadi kalau bisa kita belajarnya dengan melakukan, tapi nggak usah berpikir semuanya kita lakukan. Kita coba poin yang ke satu dulu, misalkan hari ini saya mau berlatih mendengar. Ya udah, hari ini ketemu 10 orang, dan gimana caranya 10 orang itu harus Anda paksa cerita, Anda dengerin. Anda berlatih mendengar dan berlatih untuk membuat orang senang dengan Anda mendengarkan mereka. Memancing mereka terus cerita. Nah, itu kan salah satu cara kita untuk berusaha ya berlatih. Besoknya saya mau berlatih ini pacing leading. Ya, misalkan saya ingin berlatih, ini saya coba share salah satu poin ya. Pacing and leading nih, misalkan pacing and leading. Nih, mirroring, pacing and leading. Kalau kita lihat nih, Obama ya, dengan berbagai macam tokoh yang dia temui, apa yang kita lihat kesamaannya dia? Nih, apa yang kita lihat dari kesamaan dia? Kemampuan dia untuk menyamakan bahasa tubuhnya dengan orang yang diajak bicara. Ya, intonasinya, ekspresinya, gayanya, dan bahasa tubuhnya disamakan. Itu namanya mirroring, pacing, and leading. Bagaimana kita nyamain, terus kita ngikutin, lalu kita lead mereka. Kita lead. Nah, dengan kita bisa berhasil lead, itu kita udah membuat orang nyaman sama kita berarti. Nah, itu tuh ada latihannya. Gitu. Ada latihannya. Di buku saya juga lebih detail. Ada latihannya gimana caranya kita melakukan hal tersebut. Nah, kita coba, kan ada hari tertentu di mana kalau kita ketemu orang, saya mau fokusnya melatih kemampuan mirroring, pacing, and leading. Ya, fokus ke situ. Tapi nanti kan lama-lama, semakin sering ketemu orang, ya teman-teman akan semakin terbiasa dan otomatis aja gitu. Kayak nyetir lah, kayak nyetir itu kan kita udah nggak pakai teori, bener ya? Awalnya kita nyetir, kita dikasih tahu teori. Tapi begitu kita nyetir, kita udah nggak butuh teori, kita lakukan saja, lama-lama kita tanpa harus mikir pun kita nyetir. Ada otot-otot yang punya memori gitu. Nah, begitu pula dengan people skills, menurut saya seperti itu. Jadi lakukan aja. Saya bisa lebih fleksibel karena saya sudah belasan tahun melakukan itu. Jadi ya wajar gitu. Nah, kalau teman-teman baru mulai ya pasti banyak kakunya gitu. Jadi lakukan saja gitu. Siap. Oke, langsung dicatat ya barusan tips and triknya tuh. Lumayan ya. Bisa langsung dipraktekkan juga. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari dua orang sekaligus dan dua pertanyaan dari Mbak Nurul dan juga Kak Umar nih. Barusan terkait dengan bagaimana meningkatkan rasa percaya diri untuk menjelaskan produk atau menjual produk dan bagaimana tipsnya untuk memperbaiki keadaan apabila lawan bicara kita sudah menunjukkan feedback yang kurang berminat ya atau bosan dengan pembicaraan kita. Wah, ini menarik nih. Gimana nih Coach Andika? Silakan. Oke. Sekarang gini ya, saya yang pertama dulu mungkin yang membangun percaya diri dulu ya. Kita itu punya goals ya, dalam membangun hubungan itu kan pasti ada goals tertentu ya. Nah, tapi cobain sesekali atau mungkin seringkali bahkan ketemu orang dengan intensi tidak berharap menjual sesuatu. Tapi ketemu orang tuh biar dia nyaman sama kita dan kita kenal baik. Karena banyak orang terbebani tuh dalam membangun hubungan dan komunikasi karena emang pengen jual sesuatu. Akhirnya malah jadi bingung. Gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nawarin sesuatu ya. Pertama itu. Yang kedua, dalam membangun kepercayaan diri itu kan udah bicara alam bawah sadar ya. Confident itu adanya di alam bawah sadar, bukan di alam sadar. Karena kalau cuma main di level sadar, nanti juga hilang. Tapi kalau udah di alam bawah sadar, itu berbeda. Nah, itu beda lagi ya ininya, bahasannya kalau bicara confident. Confident dengan people skill itu sesuatu yang berbeda menurut saya. Confidence itu dengan kita gitu ya, bukan dengan orang lain. Tapi kalau boleh jawab singkat, selama kita tahu bahwa yang kita tawarkan ini punya manfaat bagi orang dan menyelesaikan problem orang dan bisa ngebantu dia, itu sudah alasan yang sangat kuat untuk kita percaya diri. Nah, kita tuh bisa nggak percaya diri karena mungkin kita berpikir ketemu orang itu untungnya buat kita.
Itu aja. Jadi kita ngerasain insecure gitu. Kenapa? Karena tahu dalam hati kita tuh ini tuh untuk kepentingan gua gitu, bukan untuk dia. Nah, itu udah pasti lebih mudah untuk jiper. Tapi kalau kita tahu bahwa apa yang kita kasih, kita tawarkan ini buat dia, kita akan lebih santai, ngalir, dan kita nggak kecewa kalau apapun jawabannya dia. Karena kita tahu bukan buat saya gitu, itu buat dia gitu. Nah, itu prinsip mungkin yang harus ditanemin dulu di alam bawah sadar. Lalu berikutnya, kalau calon customer-nya udah mulai bosen. Nah, kenapa orang bosen? Karena orang itu tertarik hanya kepada dirinya. Kalau orang bosen, berarti apa yang Anda bicarakan itu tidak relate dengan apa yang dia butuhkan, apa yang dia suka. Ada prinsip di mana orang itu hanya tertarik kepada kepentingan dirinya. Nah, kalau orang sampai kelihatan bosen, berarti kita salah mengarahkan pembicaraan. Kita mungkin terlalu banyak bicara tentang hal-hal yang dia tidak tertarik. Nah, coba kembalikan pembicaraan itu terhadap apa yang dia tertarik. Gimana cara tahunya? Dengan punya kemampuan bertanya. Nah, jadi dalam hal komunikasi ada satu skill lagi. Skill apa? Skill bertanya. Ternyata bertanya aja butuh skill. Ternyata bertanya aja ada seninya gitu. Itu. Oke, nah itu jawabannya. Waduh, sangat-sangat bermanfaat dan relate banget ya, bener ya. Bahkan saya sendiri mengalami juga Coach Andika gitu. Jadi barusan cukup lumayan ya, jawabannya sangat bermanfaat. Oke, dilihat sudah ya. Itu mungkin jadi 2 pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Bagi Anda yang belum beruntung untuk bisa bertanya, tenang aja ya, Anda bisa berteman di sosial media ya. Jadi perlu saya ingatkan kembali untuk Anda semua, silakan untuk follow dulu Instagramnya Arveoli, kemudian Andika Kusuma, dan juga Rifki Swenda. Yang tadi sudah sempat screenshot ataupun sudah tadi nge-share tentang materi malam hari ini, sudah mencatat, yuk bareng-bareng kita sebarluaskan suatu hal yang bermanfaat di sosial media kita kepada followers kita, dan jangan lupa di tag ke Instagram Arveoli, Andika Kusuma, dan juga Rifki Suhendar ya. Yuk bareng-bareng sebarluaskan sesuatu yang bermanfaat. Nah, monggo silakan di follow dan di tag ya Instagramnya di kolom chat. Nah, kawan-kawan, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih dulu kepada coach kita semua, kawan-kawan. Kita beri apresiasi tepuk tangan yang meriah secara online buat Coach Andika. Terima kasih banyak Coach Andika. Saya mewakili tim dari Arveoli mengucapkan banyak terima kasih kepada Coach Andika atas waktunya, sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan beliau, dan tentunya atas ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang sudah disampaikan, walaupun singkat tapi banyak manfaat. Kita doakan kawan-kawan, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah disebarluaskan oleh Coach Andika menjadi amal kebaikan yang tidak akan pernah terputus. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Coach Andika. Dipersilakan apabila mau pamit ya. Terima kasih Coach Andika. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita akhiri webinar pada malam hari ini ya kawan-kawan, kita review ulang kembali ya bahwa malam hari ini Anda semua sudah mendapatkan banyak materi yang luar biasa. Jadi pastikan Anda semua bisa memaksimalkan secara maksimal ya untuk manfaat dari ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Coach Andika, dan yang pastinya mudah-mudahan Anda semua bisa beruntung mendapatkan banyak keuntungan menggunakan Arveoli, dan saya harap semuanya anggota peserta webinar pada malam hari ini sudah daftar di Arveoli ya, menggunakan Arveoli karena banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang sudah hadir malam hari ini, dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Arveoli yang sudah mengadakan acara webinar secara gratis namun raksa workshop premium yang sudah kita lakukan pada malam hari ini ya. Jadi boleh berterima kasih dan apresiasi, tepuk tangan untuk Arveoli. Oke, kawan-kawan, marilah kita akhiri webinar pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mendapatkan banyak manfaat pada malam hari ini. Sekali lagi saya ingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan banyak keuntungan, silakan daftar Arveoli, silakan cek di kolom chat ya. Sudah ada link untuk daftar Arveoli. Bagi yang ingin tanya-tanya tentang Arveoli, monggo. Ada WhatsApp customer service-nya dan juga Telegram care-nya untuk Anda tanya-tanya terkait dengan Arveoli. Kalau mau Anda klik sekarang dan save juga ya, jangan lupa nomornya, khawatir nanti Anda butuh, dan jangan sampai Anda kehilangan kesempatan yang ada
pada malam hari ini. Silakan cek di kolom chatnya ya, diklik, oke? Oke, sudah semua. Alhamdulillah kawan-kawan. Sebelum saya menutup acara webinar pada malam hari ini, izinkan saya untuk mengutip perkataan dari Kang Dewa Eka Prayoga. Beliau pernah mengatakan bahwa sebanyak-banyaknya ilmu yang Anda dapatkan, sebanyak-banyaknya ilmu daging yang Anda miliki, akan cepat membusuk menjadi sampah apabila Anda tidak dipraktekkan. Maka dari itu, pesan saya, mudah-mudahan Anda semua bisa mempraktekkan setelah ini, dan terus berlatih hingga Anda bisa menjadi praktisi dan juga profesional dan mendapatkan banyak hasil yang bermanfaat. Saya doakan kembali untuk Anda semua, mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan bisnisnya, dilancarkan rezekinya juga ya, ilmunya bertambah, bisnisnya bertumbuh, dan kita bisa dapat bertumbuh dan berkembang secara bersama. Izinkan saya Rifki Suhendar pamit, mohon maaf apabila ada kekurangan dan mengucapkan banyak terima kasih mewakili tim dari Arveoli. Terima kasih atas perhatiannya dan antusiasme kawan-kawan. Sampai jumpa di webinar-webinar lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.